Yang pertama yaitu deskripsi umum. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data ataupun keterangan tentang peserta didik atau klien. Keterangan tersebut berupa tentang lingkungan peserta didik ataupun lingkungan yang lebih luas tentang peserta didik yang dilaksanakan dengan berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Pengertian lainnya tentang aplikasi instrumentasi yaitu upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumentasi tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling. 2. Tujuan. Aplikasi instrumentasi memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien atau siswa. Data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan layanan konseling. Dengan menggunakan data tersebut, penyelenggaraan layanan konseling terhadap klien akan lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus aplikasi instrumentasi digunakan untuk memahami kondisi siswa atau klien, atau potensi dasarnya, bakat, serta minatnya, kondisi dirinya maupun lingkungan, serta masalah yang dialaminya. Pemahaman yang diperoleh digunakan oleh konselor sebagai bahan pertimbangan dalam upaya membantu klien atau siswa sesuai dengan kebutuhan atau masalah-masalah yang dialaminya. Komponen aplikasi instrumentasi. Yang pertama, instrumen. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi instrumen, yaitu A. Materi yang hendak disampaikan atau diungkapkan oleh instrumen. Yang B. Bentuk instrumen yang terbagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Yang kedua, responden. Mereka yang mengerjakan instrumen baik tes maupun non-tes. Kondisi responden terbentang dalam rentang karakteristik individu. Yang ketiga, pengguna instrumen. Konselor sebagai pengguna hasil instrumen digunakan dalam melaksanakan layanan konseling seperti menyelenggarakan tes psikologis. Azas aplikasi instrumentasi. Layanan instrumentasi didominasi oleh azas kekerahasiaan yang sebelumnya diharapkan terlaksananya azas kesukarelaan klien dalam menjalani instrumentasi dan diikuti azas keterbukaan azas aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi pada dasarnya adalah pengungkapan kondisi pribadi responden. Aplikasi ini memiliki 2 azas yang sangat berpengaruh dalam terselenggarakannya aplikasi instrumentasi. 1. Yaitu azas kekerahasiaan. Dalam azas kekerahasiaan, segala sesuatu yang dibicarakan oleh klien pada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain, dan keterangan yang tidak boleh atau tidak boleh layak diketahui oleh orang lain. Jika azas ini dapat dilaksanakan dengan benar oleh konselor, maka konselor akan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama dari kliennya. Dan dia akan memakai jasa konselor. Kedua yaitu azas kesukarelaan. Kegiatan aplikasi instrumentasi yang dilakukan oleh konselor harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak klien maupun dari pihak konselor sendiri. Klien diharapkan secara sukarela dan tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya, sehingga konselor akan dengan sukarela memberikan bantuan kepada sang klien. Akan melanjutkan tentang pendekatan dan teknik. Yang pertama itu penyiapan instrumen dan responden. Konselor hendaknya mempelajari manual instrumen, mengidentifikasi karakter instrumen, melihat kesesuaian antara instrumen dengan responden, menyiapkan diri untuk mengadministrasikan instrumen, menyiapkan aspek teknik dan administratif. Yang kedua, pengadministrasian instrumen dilaksanakan dengan petunjuk manual instrumen. Yang ketiga, pengolahan dan pemaknaan jawaban responden. Hasil pengolahan instrumen ditafsirkan menggunakan kriteria atau norma yang terdapat dalam manual instrumen. Yang keempat, penyampaian hasil instrumen. Karena adanya asas kerahasiaan, konselor dapat memanggil responden untuk penyampaian hasil pengelolaan instrumen.
Yang kelima, penggunaan hasil instrumen. Yang pertama itu yang digunakan dalam perencanaan program konseling. Yang B, penentuan pesanan layanan. Yang C, dijadikan sebagai materi layanan. Yang D, digunakan sebagai bahan evaluasi. Yang E, digunakan demi upaya pengembangan. Dalam satuan layanan konseling dikenal dengan 10 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung satu sisi. Dan sisi lain adanya berbagai instrumen yang dapat diperlukan oleh konselor untuk mendukung terselenggaranya pelayanan konseling itu. Di antara kedua sisi itu ada keterkaitan yang amat erat. Dalam arti aplikasi instrumentasi mampu mendukung kegiatan layanan dan juga kegiatan pendukung konseling lainnya. Keterkaitan dan kegunaan aplikasi instrumentasi dalam pelayanan konseling sangat dimungkinkan bahwa sangat luas daerah penggunanya. Konselor perlu menyiapkan diri untuk mengisi kemungkinan yang ada itu guna sebesar-besarnya menyukseskan pelayanan pada klien dan keseluruhan. Individu yang menjadi tanggung jawab konselor.